Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Stembaya, kembali lagi bersama kita Mosti, MBK OSIS Stembaya di new program Mosti di 2025. Loh, emangnya masih ada program baru apa sih Kak? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, kalau Mosti itu ada program baru, yaitu Modcast, di mana Modcast itu adalah Mosti Podcast. Oh, yang itu toh. Kalau itu aku ya tahu. Di Mokes ini kita akan berbincang santai dengan narasumber-narasumber yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Afif dari kelas 10 TFL 1 sebagai moderator 2 dan partner saya Naila dari 11 K3 sebagai moderator 1 yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Baik, untuk podcast pertama kami, di sini kami mendatangkan narasumber yang mungkin familiar bagi kalian nih, warga Stemba, yakni Ketua MPK dan Ketua OSIS SMKN 5 Surabaya. Wah, hebat banget nih narasumber pertama kita. Mungkin ada beberapa temen kita nih yang belum tahu atau belum kenal lebih dekat dengan Ketua OSIS dan Ketua MPK di Stemba ini. Boleh perkenalan, Pak? Oke, halo semuanya. Salam kenal. Aku Safira Nuraini, bisa dipanggil Safira. Di sini aku menjabat sebagai Ketua MPK SMK Negeri 5 Surabaya masa bakti 2024-2025. Salam kenal. Untuk kakaknya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wafat Syafi'i, biasa dipanggil Imam dari kelas 11 Kementerian 1. Ini aku menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 5 Surabaya tahun 2024-2025. Hebat banget Kak Sifin, narasumber OSIS pertama Ketua MPK kita. Stembaya. Oke, kita bisa masuk ke topik pertama ya Kak ya. Jadi gimana kabar kakak Ketua OSIS dan Ketua MPK ini setelah liburan semester kemarin? Apalagi sekarang kan juga udah menginjak semester kedua nih, gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, itu apalagi kita itu bisa untuk dari pergantian dari tahun kemarin ya teman-teman, itu dari semester 1 terus hingga sekarang semester 2 itu pastinya ada perubahan sangat fantastis dari teman-teman sekalian. Jadi ada ya pastinya sekarang banyak tugas dan lain-lain, itu emang menurut aku emang kayak aku sendiri emang banyak banget tugas-tugas yang harus diselesaikan, antara tugas sekolah maupun dari tugas organisasi lainnya begitu. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah baik-baik saja, soalnya kan kita udah liburan, yang hitung-hitung itu refreshing otak, jadi pikiran kita udah plong dari tugas-tugas semuanya. Tapi ya kita harus tetap sekolah lagi dan semoga kedepannya selalu baik-baik saja. Amin. Jadi tapi untuk hari ini pasti semangat dong Kak buat podcast pertama kita. Semangat banget nih. Oke, buat selanjutnya nih, gimana sih Kak rasanya bisa jadi Ketua OSIS dan Ketua MPK di sekolah yang cukup ternama di Surabaya? Oke, kalau dari aku sendiri, jujur itu nggak SPK aja. Waktu kepilih jadi kandidat Ketua MPK dulu. Soalnya ya gitu, nggak apa-apa, cuma nggak SPK aja. Nah, tapi karena udah terlanjur kepilih, mau nggak mau kita harus menjalanin kan. Apalagi aku takut ngecewain orang yang udah ngepercayain jabatan ini ke aku. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun semuanya berjalan dengan lancar dan semestinya. Semoga kedepannya selalu seperti itu. Amin. Untuk kakak Imam gimana? Oke, kalau aku dari sendiri untuk menjabat ketua OSIS ini emang dari keinginanku dari SMP. Jadi yang SMP waktu itu masih belum dikasih kesempatan sama guru-guru dan teman-teman. Jadi di saat ini aku mau maksimalin keinginanku dari SMP itu mau jadi ketua OSIS teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk di tahun ini aku bisa menjabat jadi ketua OSIS di SMK 5 yang pertama. Jadi itu emang aku seneng banget, dan teman-teman terima kasih yang udah voting dari kemarin waktu pemilihan ketua OSIS, itu sangat terima kasih udah mendukung kami dan untuk menjadikan ketua OSIS dan ketua MPK hingga saat ini gitu. Oke, inspiratif banget ya Kak Naya cerita dari mereka. Oke, kalau jadi ketua OSIS dan ketua MPK nih ya, pastinya kan ada juga kunci buat manajemen waktu yang baik nih, antara mengatur waktu sekolah dan organisasi. Itu gimana sih Kak manage waktunya? Oke, kalau dari aku sendiri untuk kunci manajemen waktu itu menurut aku sangat penting sekali ya. Apalagi kita sebagai anak organisasi nih, kayak bagaimana sih caranya untuk mengatur biar tugas deadline tugas sekolah yang enggak keleleran, dan juga ada tugas dari organisasi yang tidak keleleran juga gitu. Itu menurutku emang tantangan bagi kita ya, itu sangat besar sekali untuk kita maksimalin. Apalagi kita anak organisasi, bagaimana caranya kita untuk mengelola waktu tersebut dengan kita kayak maksimalin dengan tugas-tugas yang banyak itu dengan maksimal
tugas yang banyak terus kita sampai malam-malam itu menurutku emang anak organisasi emang kayak gitu. Kalau dari sendiri itu emang kayak gitu dan seharusnya kita tidur malam gitu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan alhamdulillah untuk aku sendiri itu tugasnya alhamdulillah udah selesai semua gitu. Nah, untuk kakak ketua MPK nih gimana tipsnya kalau boleh tahu? Awal-awal masuk organisasi emang paling susah itu manajemen waktu antara tugas sama organisasi. Soalnya kan itu pasti dua hal yang bertabrakan. Apalagi kalian lagi enak-enak kerjain tugas, tiba-tiba ada kegiatan organisasi. Nah, ya pinter-pinter aja. Soalnya kalau manajemen waktu itu harus ada niat. Kalau semisal kalian nggak ada niat buat manajemen waktu dan bagi waktu kalian, itu bakal susah dan nanti kalian bakal stres ke depannya. Nah, kalau semisal ada waktu luang gak kalian gunain buat organisasi, itu bisa kalian lakuin untuk kerjain tugas semuanya. Pokoknya nyelesain tugas-tugas sekolah kalian biar gak keteteran, kayak gitu aja. Tips-tipsnya sangat bermanfaat nih sobat, bisa ditiru tuh. Oke, buat selanjutnya mungkin kedepannya ada agenda lain apa nih kak dari anak-anak Mosti, proker atau apa gitu selain Mokes ini? Oke, kalau dari OSIS sendiri ya teman-teman, ini bisa dicatat teman-teman. Nanti ada dari anak-anak OSIS yang mau ngadain event yang pertama, yaitu kita melaksanakan podcast seperti ini. Nah, untuk podcast ini kita laksanain bareng jurnalis Tembaya. Jadi antara kolaborasi antara anak MPK OSIS Tembaya bersama anak jurnalis Tembaya. Jadi untuk maksimalin bagaimana caranya untuk melatih public speaking teman-teman yang ada di anak-anak Tembaya. Jadi kita nggak hanya sekedar seperti ini, tapi kita untuk kedepannya pasti akan ada, kita mendatangkan narasumber dari anak-anak Tembaya langsung gitu. Dan untuk yang kedua itu pastinya ada event hari Kartini, terus ada event Disnatalis, ada event Hari Guru, dan juga event 17 Agustus dan MPLS gitu aja dari OSIS itu sendiri. Kalau dari MPK kak? Kalau MPK itu bentar lagi bakal ada topik, yaitu tongkrongan opini dan komunikasi. Nah, di sana nanti kita mengundang DPK dan juga perwakilan ekskul untuk menyampaikan dan bertukar pikiran satu sama lain dengan anggota MPK dan juga OSIS. Selain itu, di sana juga kalian bisa mencurahkan keluh kesah kalian selama ini dan juga aspirasi-aspirasi yang ingin kalian sampaikan. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa menghadiri topik, jangan ragu, jangan nyesal lah. Soalnya nanti kita juga bakal membuka NGL buat kalian semua di IG MPK. Nah, itu nanti bisa kalian isi dan juga akan dijawab melalui talk show seperti ini oleh MPK sendiri. Ide dari ketua OSIS, ketua MPK prokernya ini semakin keren ya karena ya. Iya, semakin Semoga bisa terlaksana dan terrealisasi di periode kali ini ya kak ya. Amin. Jadi berikutnya apa sih harapan dari ketua OSIS dan ketua MPK untuk Mosti dan SMKN 5 sendiri kalau boleh tahu? Kalau harapan itu pasti banyak ya, tapi yang paling penting itu semoga kedepannya kita selalu raket dan juga meningkatkan rasa kekeluargaan kita di anggota OSIS dan juga MPK. Selain itu juga semoga kedepannya kita bisa menambah kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif untuk teman-teman semuanya. Dan juga semoga teman-teman merasa puas. Apabila nggak puas ya silakan kalian mengucapkan kritik saran kalian melalui topik dan juga NGL itu tadi. Oke, kalau dari aku sendiri untuk harapan kedepannya mungkin dari teman-teman OSIS dan MPK sendiri untuk pastinya akan kedepannya akan ada event-event yang banyak gitu. Jadi kita maksimalin untuk menyelesaikan event-event yang akan datang di depannya. Jadi untuk memeriahkan apa yang dilaksanakan oleh anak OSIS tersebut, kita harus minta ke bantuan kepada teman-teman anak Tembaya. Jadi kita bantu meriahkan untuk event yang akan dilaksanakan di depannya nanti. Seperti acara 17 Agustus, ada Disnatalis, dan juga ada Hari Kartini. Pastinya kita butuh banyak partisipasi dari teman-teman. Jadi untuk teman-teman nanti ditunggu untuk event-event selanjutnya dari anak-anak OSIS dan MPK Tembaya. Begitu teman-teman. Wah, cerita-cerita dari kakak ketua OSIS dan ketua MPK tadi sangat-sangatlah bermanfaat buat kita semua nih. Ada tips-tips untuk manajemen waktu, ada spill-spillan nih, dikit spoiler tentang event-event OSIS selanjutnya. Baik dari MPK maupun OSIS. Dan walaupun kita anggota warga STEMBA biasa nih, tapi kita bisa menyalurkan aspirasi, inspirasi, pendapat, kritik dan saran kita melalui NGL yang dibuka dari MPK.
mungkin di podcast kali ini hanya itu saja yang dapat kita pertanyakan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ketua OSIS dan Ketua MPK yang sudah meluangkan waktunya untuk pada episode podcast kali ini. Pastinya nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang akan menarik banget dengan narasumber-narasumber yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Baik, untuk podcast kali ini kita sudahi. Dan yap, see you. And the next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.